Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to RTS Video. Pada video kali ini RTS Video akan melanjutkan tentang video minggu lalu, di mana untuk video kali ini akan lebih spesifik tentang pengujian tanah dengan sondir. Jadi kami berharap untuk video kali ini lebih bisa melengkapi tentang video minggu lalu, dan kami berharap untuk video kali ini bermanfaat untuk saudara RTS. Sedikit mereview tentang video minggu lalu, bahwa dalam mendesain suatu pondasi kita perlu adanya suatu data pengujian tanah, di mana kita bisa mengetahui untuk daya dukung tanah tersebut, sehingga kita dalam merencanakan pondasi kita bisa merencanakan pondasi dengan aman, kemudian dengan kuat, dan yang dengan ekonomis. Ya, kita langsung next aja. Sondir. Jadi apa sih dari tujuan pengujian tanah dengan sondir ini? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui letak kedalaman tanah keras. Jadi nanti apabila saudara RTS sudah mengetahui letak dari kedalaman tanah keras, nanti kita bisa mengetahui perkiraan atau memperkirakan tanah tersebut dalam menahan beban yang akan didirikan di atas tanah tersebut. Nah, dalam pengujian sondir ini ada besaran penting yang diukur, yaitu adalah KJ atau yang disebut dengan besaran dari atau perlawanan ujung sondir. Nah, pada KJ ini nanti kita bisa menunjukkan identifikasi dari jenis tanah dan konsistensinya. Ada sedikit catatan bahwa untuk tanah pasir itu biasanya tahanan ujung atau KJ-nya itu lebih besar daripada untuk tanah yang berbutir halus. Dalam pengujian sondir ini pun ada beberapa metode, di mana untuk metode ini ada dua. Yang pertama ada standard tap, dan yang kedua ada friction sleeve. Nah, apa sih perbedaan dari kedua metode ini? Jadi begini saudara RTS, untuk metode standard tap itu hanya melakukan pengujian untuk mengetahui nilai konusnya saja. Namun pada friction sleeve ini tidak hanya untuk mengetahui nilai konus, namun juga mengetahui untuk hambatan lekatnya. Dan bagaimana kemudian caranya? Nah, untuk standar tap ini caranya yaitu dengan cara pengujian menekan konus ke bawah, dan nanti kemudian kita bisa melihat gaya yang bekerja pada manometer. Selanjutnya kalau untuk friction sleeve ini cara kerjanya yaitu dimana mula-mula konus itu nanti kita geser sejauh 4 cm terlebih dahulu. Nah, pergeseran konus nanti ini selanjutnya akan mengikat friction sleeve, dan nanti friction sleeve ini secara langsung akan posisinya antara konus dan friction sleeve ini sudah sedalam 4 cm. Selanjutnya yaitu kita akan membaca tentang manometer. Jadi pada pengujian sondir nanti data-data yang kita peroleh kita lihat dari hasil pembacaan dari manometer sondir. Pada sondir terdapat dua buah manometer, di mana manometer yang pertama kita bisa lihat untuk melihat nilai dari jumlah perlawanan konus, dan untuk manometer yang kedua nanti kita bisa melihat untuk nilai dari perlawanan penetrasi konus. Pada sondir untuk manometer yang memiliki nilai besar nanti itu kita membaca untuk jumlah perlawanan konus atau JPK.
Dan untuk nilai manometer kecil nanti itu adalah perlawanan penetrasi konus. Pada sondir pun itu untuk berbeda. Jadi terberat yang pertama adalah 0 sampai dengan 50 kg per cm persegi, dan manometer yang kedua adalah 0 sampai dengan 600 kg per cm persegi. Namun pada manometer untuk sondir ringan itu nanti manometer yang pertama yaitu 0 sampai dengan 50 kg per cm persegi, dan untuk manometer yang kedua yaitu 0 sampai dengan 250 kg per cm persegi. Jadi selanjutnya nanti pada pengujian sondir, saudara RTS bisa menyesuaikan untuk manometernya sesuai dengan kebutuhan saudara RTS, apakah menggunakan sondir berat maupun sondir ringan. Biasanya pada sondir ringan itu kapasitasnya adalah 2 ton, dan untuk sondir berat biasanya kapasitasnya adalah 5 ton. Kemudian untuk manometernya pun nanti menyesuaikan dari jenis sondir yang akan saudara RTS gunakan nanti. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Jadi alat dan bahan dalam pengujian sondir ini ada beberapa, yang setelah mesin sondir yaitu ada stang sondir, kemudian ada mantel kon, kemudian ada friction kon atau bikonus, kemudian ada tadi yaitu manometer, dan ada alat dan bahan lainnya seperti anchor, kunci-kunci pipa, oli, dan minyak hidrolik. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, pasang dan atur agar mesin sondir vertikal di tempat yang akan diperiksa dengan menggunakan anchor yang dimasukkan secara kuat ke dalam tanah. Kemudian, pengisian minyak hidrolik itu harus bebas dari gelembung udara. Selanjutnya, pasang konus dan bikonus sesuai dengan kebutuhan pada ujung pipa pertama. Yang keempat, pasang rangkaian pipa pertama beserta konus pada mesin sondir. Yang kelima, tekanlah pipa untuk memasukkan konus dan bikonus sampai kedalaman tertentu, biasanya sampai 20 cm. Yang keenam, tekanlah batang. Apabila dipergunakan bikonus, maka penetrasi pertama-tama akan menggunakan konus ke bawah sedalam 4 cm. Kemudian yang kedelapan, penekanan selanjutnya akan menggerakkan konus beserta selubung ke bawah sedalam 8 cm. Kesembilan, apabila dipergunakan konus, maka pembacaan manometer hanya dilakukan pada penekanan pertama. Yang terakhir, tekanlah pipa bersama batang sampai pada kedalaman berikutnya yang akan diukur. Pembacaan itu nanti dilakukan pada setiap penekanan pipa sedalam 20 cm. Baik saudara RTS, selanjutnya apabila saudara RTS sudah melakukan pengujian sondir dan sudah mengolah data hasil pengujian sondir, maka akan didapat tentang KJ atau tekanan konus dengan satuan kilogram per cm persegi. Nah, kita akan bahas tentang hubungan nilai tahanan konus KJ terhadap konsistensi tanah. Jadi apabila KJ nanti yang saudara dapat itu adalah kurang dari 2,5 kg per cm persegi, maka konsistensi tanahnya adalah very soft.
Selanjutnya, apabila saudara RTS mendapat KJ 2,5 sampai 5 kg per cm persegi, konsistensinya soft. Dan untuk apabila KJ-nya 5 sampai 10 kg per cm persegi, maka konsistensinya medium stiff. Selanjutnya untuk 10 sampai 20 kg per cm persegi, nanti masuknya konsistensi stiff. Untuk 20 sampai 40 kg per cm persegi, konsistensinya very stiff. Dan pada konsistensi hard atau keras itu adalah dimana KJ tekanan konus lebih besar dari 40 kg per cm persegi. Sekian video RTS pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.